Baik, sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Baik, kita mulai. Baik, anak-anak, kita mulai ya materinya ya. Baik, di sini materinya itu tentang teks deskripsi. Ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Nggak tahu juga. Apa itu teks deskripsi? Nggak tahu ya? Ya. Sebelum kita ke materi, Ibu mau jelasin dulu nih capaian pembelajaran kita nih ya, anak-anak. Nah, capaian pembelajaran kita itu yang pertama itu mampu mengelola dan mengintegrasikan informasi tentang teks deskripsi. Nah, selain itu juga teks deskripsi itu mengenal apa aja sih? Yang pertama itu anak, orang, tempat, atau benda secara lisan maupun tulisan. Nah, selain itu juga peserta didik mampu menulis apa itu gagasan dari mulai ciri-ciri, struktur tentang teks deskripsi. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu memahami apa itu pengertian teks deskripsi, ciri-cirinya, strukturnya, dan unsur pembahasannya. Nah, yang kedua itu menyusun dan mengembangkan teks deskripsi berdasarkan hasil pengalaman secara runtut dan jelas. Nah, yang ketiga itu menyajikan hasil teks deskripsi secara lisan maupun tertulis dengan percaya diri dan kreatif. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian teks deskripsi? Menurut yang kalian tahu, apa belum pernah dengar gitu? Belum, Ibu. Belum pernah dengar. Baik, Ibu jelasin ya. Nah, teks deskripsi yang berisi penggambaran suatu objek, makhluk hidup, benda, tempat, dan peristiwa. Nah, secara terperinci, sehingga membaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Gimana? Udah agak tergambar gitu? Sudah. Setelah kita membahas tentang pengertian, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di sini ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama itu ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Nah, teks ini bertujuan untuk mengolah dan menggambarkan suatu objek. Nah, agar seolah-olah si pembaca itu bisa menggambarkan dan menceritakan apa itu tentang objek itu ya. Nah, seperti ini ruangan kelas itu sangat indah dan rapi dan dipenuhi oleh anak-anak sekolah gitu ya, siswa-siswanya. Nah, yang kedua itu ciri teks deskripsi dari segi objek ya. Itu menggambarkan suatu pemandangan yang bisa kita lihat dan kita bisa deskripsikan langsung, seperti anak-anak misal ke tempat wisata ya, misal kayak pantai itu. Nah, kalian bisa nih sambil lihat sambil mendeskripsikan tentang keindahan pantai itu. Kayak semisal pantai itu sangat indah sekali, sehingga ombaknya itu terlihat sangat biru dan dipenuhi dengan banyak wisatawan. Begitu ya, anak-anak. Nah, baik, yang ketiga itu ada ciri-ciri teks deskripsi dari segi isi. Nah, apa sih itu? Nah, isi dari teks deskripsi ini itu merupakan suatu ungkapan atau bisa disebut juga kayak isi pikiran kita
kita, sehingga apa yang kita lihat bisa kita deskripsikan gitu. Deskripsi itu melalui tulisan ataupun lisan. Seperti kalau kita secara lisan tuh kita melihat sambil mendeskripsikan lewat kita bicara, kan itu sesuai lisan. Nah, kalau misal tulisan itu kita bisa menulis di buku sesuai yang apa yang kita lihat. Jadi kita bisa deskripsikan tuh apa itu pemandangannya bagaimana gitu. Apakah ada yang mau ditanya sebelum kita melanjutkan materinya? Nah, tidak. Nah, baik. Ini kita selanjutnya ke jenis deskripsi. Nah, yang pertama itu deskripsi spesial. Tes ini menggambarkan objek berdasarkan letak, ruangan, atau posisi. Nah, contohnya itu semisal anak-anak melihat bangunan sekolah, itu kan tata letaknya itu sangat tertata rapi ya. Terus ruangannya tuh sangat sangat luas. Jadi anak-anak tuh bisa menggambarkan tentang tentang bangunan si sekolah itu ya, sama yang pemandangannya yang lainnya gitu tentang di sekolah. Ya. Selanjutnya itu deskripsi subjektif. Nah, deskripsi ini menggambarkan objek berdasarkan kesan, pendapat, atau perasaan penulis. Nah, contohnya tuh seperti kita berada di pesisir pantai. Nah, kita tuh bisa melihat pemandangan pantai yang begitu indah, dan kita juga merasakan angin sepoi-sepoi gitu ya. Jadi kita tuh merasakan sambil kita tuh mendeskripsikan itu pemandangan itu. Nah, baik. Nah, di sini ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada simpulan atau pesan. Nah, identifikasi ini merupakan bagian pembuka yang menjelaskan apa itu tes deskripsi secara umum. Nah, sedangkan deskripsi bagian itu merupakan bagian inti yang menjelaskan apa itu isi dari deskripsinya. Misal kayak objek yang sesuai yang tadi Ibu bahas ya, yang di ciri-cirinya juga. Terus yang terakhir itu ada simpulan atau pesan. Nah, simpulan atau pesan merupakan bagian penutup yang berisi kesan, pendapat, atau penilaian tulis terhadap objek yang dideskripsikan dan bersifat opsional. Nah, yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tes deskripsi penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai, sinonim, tapi kita harus menghindari kata-kata yang sama itu. Jadi kita juga selain itu kita juga harus memilih kata mana sih yang khusus, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan pada teks deskripsi ini. Nah, selain itu teks deskripsi itu juga menggunakan kalimat yang terperinci, yang kalimatnya juga melibatkan panca indera, kayak yang seperti yang tadi ya anak-anak, yang kita berada di suatu pantai, kita bisa merasakan gimana angin di pantai, suasananya tuh kayak angin sepoi-sepoi. Terus kayak kita bisa melihat pemandangan sekolah sama bangunannya tuh sangat indah juga. Sama kita tuh bisa merasakan dan mencium aroma bunga yang tadi, bunga di taman, sama keharumannya gitu.
diulang ya tadi ada dulu. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk pengajarannya. Boleh Ibu. Nanti ada beberapa orang yang bisa ke depan mendeskripsikan hasil apa gitu. Nah, ini temanya bebas. Iya bebas. Iya boleh bebas sesuai apa yang kalian punya. Baik Ibu, ya pasti. Waktunya 5 menit ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Deskripsi apa? Ini ada mobil di sini. Oh, tentang apa? Tentang apa? Mendengar Ibu. Oh, ya. Kamu apa? Ketua kelas. Yang tadi ya? Ya betul. Kamu apa? Menghubungkan itu baru masuk. Gimana ya? Ayo baca. Kamu? Saya deskripsi ini ya. Spesial ya. Kamu? Hewan peliharaan. Apa itu? Coba lihat. Gimana Bapak udah? Udah Ibu. Ya, siapa yang mau ke depan? Aisyah. Ini Marina. Aisyah. Ayo teman-teman. Apa mau ikut tunjuk? Alina Ibu Marina. Gimana? Mau sendiri-sendiri apa mau ibu lihat dari absen? Enggak, Ibu sendiri. Ya, baik. Kita dulu ya. Nomor absen 5. Ya. Amel. Ibu. Ya. Ini kita lihat dari anak-anak. Ada Ibu. Nih, gambar. Gambar apa itu? Nih, gambar saya ini tentang Tadi pegunungan. rumah di sebuah pegunungan yang cuacanya cukup dingin. Terus ini deskripsinya ini sangat indah karena kan pegunungan itu kan pegunungan itu indah, terus juga sejuk, nggak ada polusi, nggak seperti di perkotaan gitulah. Ya. Nih, ini Bu. Ya. Baik. Boleh? Ya. Ini gambar ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini kan ada apa? Kursi, teman-teman, tas, laptop, proyektor, ibu guru, sama jam, terus juga ada kipas angin. Terus suasana di ruang kelas itu dingin, soalnya ada AC. Asik. Sudah ada lagi? Apa lagi? Sudah cukup Ibu. Baik. Ini udah habis ya waktunya ya? Karena grupnya udah habis, kita lanjut pekan depan ya, anak-anak ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini Ibu, Bu. Oh iya, lupa saya. Udah kumpulin ya. Baik, Ibu. Ini Ibu. Baik. Ibu akhiri
Semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Kalian bisa